Pagi ini kita akan mulai dengan pembelajaran kita pendidikan agama Kristen. Namun sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu akan memperkenalkan diri Ibu. Nama Ibu Florensi Mubelen, sebagaimana yang ada di dalam layar yang bisa kalian baca. Ibu akan membawakan mata pelajaran pendidikan agama Kristen mulai dari kelas 1A sampai dengan kelas 1F. Sedangkan kelas 1G akan ibu akan bekerja sama dengan salah satu orang guru lagi ya, dan kami akan sama-sama mengajar di kelas 1G. Sebelum kita memulai pembelajaran ini, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu Tuhan, karena atas pimpinan dan penyertaan-Mu Engkau mengizinkan kami untuk memulai kegiatan pembelajaran kami di hari ini pada Senin 26 Juli 2021. Kiranya Tuhan menolong kami, memberkati kami agar proses belajar mengajar ini dapat berjalan dengan baik. Ampuni dosa dan salah kami dengan rasa berdoa kami. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Anak-anak, untuk pembelajaran kita pagi hari ini, khusus pelajaran agama Kristen, kita akan mengawali ke pembelajaran ini dengan materi yang akan kita bahas bersama dengan kompetensi dasar, menerima bahwa hanya Allah yang dapat mengampuni manusia berdosa di dalam Yesus Kristus. Untuk mencapai kompetensi dasar ini, maka kita harus menguasai indikator atau tujuan dari pembelajaran. Nah, tujuan dari pembelajaran kita adalah setelah kita mempelajari materi ini, diharapkan kita mampu menjelaskan arti dari mengampuni. Untuk itu, materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini adalah indahnya mengampuni. Dalam kegiatan pembelajaran ini ada tugas yang akan Ibu berikan. Tugas atau penilaian. Nah, penilaian ini akan Ibu berikan dalam bentuk tertulis. Nah, penulisan tertulis ini sudah pasti Ibu akan memberikan tugas, ya. Nah, tugas-tugas ini akan Ibu berikan setelah kegiatan pembelajaran berlangsung. Jadi setiap kali ada materi yang Ibu berikan, maka materi itu disertai dengan tugas. Di akhir setiap materi yang Ibu berikan disertai dengan tugas. Dan tugas itu ada pada akhir. Jadi anak-anak harus memperhatikan. Mungkin kali ini kita melalui video pembelajaran, tapi minggu-minggu berikut Ibu tidak selalu Ibu berikan video pembelajaran. Jadi tolong diperhatikan bahwa setiap kali ada materi yang Ibu berikan, maka di akhir materi itu akan ada tugas yang Ibu berikan. Jadi tolong diperhatikan. Setelah tugas itu diberikan, dikerjakan dan dikirimkan kembali ke Ibu. Nah, kita mulai dengan memahami apa itu pengampunan. Pertanyaan pertama yang Ibu mau berikan kepada kalian, dan ini menjadi refleksi kalian, coba kalian pikirkan kembali, kalian ingat-ingat kembali, apakah kamu pernah bertengkar dengan teman atau dengan saudaramu? Ya, coba refleksikan kembali. Yang berikut, apakah yang menjadi faktor penyebab pertengkaran tersebut? Jadi kalau kau pernah bertengkar atau berkelahi dengan teman atau saudaramu, yang menjadi pemicu pertengkaran itu apa? Nah, setelah dalam pertengkaran itu, apakah kamu tetap menyimpan kesalahan orang itu, kesalahan teman, kesalahan saudaramu di dalam hatimu dan sulit sekali bagimu untuk mengampuni? Atau sudahkah kalian mengampuni teman atau saudaramu tersebut? Jadi setelah bertengkar, setelah ribut, kalian malu, kemudian
minta maaf dan segera mengampuni teman atau saudaramu. Nah, berbicara tentang pertengkaran, kita semua pasti pernah bertengkar dengan orang lain. Siapapun itu pasti pernah bertengkar. Nah, kalau bertengkar harus ada pengampunan. Ya, kalau ada pengampunan itu terjadi kalau ada kesalahan. Nah, berbicara tentang mengampuni ini terlalu gampang, terlalu mudah. Semua orang bisa berbicara mengampuni. Kalau sebuah kali kasih ampun dia. Tetapi ya, melakukan atau mempraktekkan pengampunan itu yang sangat sulit. Gampang berbicara tapi susah untuk melakukan. Apakah atau apa itu mengampuni? Jadi apa itu mengampuni? Semua orang sudah semua orang dari kecil sampai besar sampai mau meninggal mengetahui ini sudah pernah dengar kata mengampuni. Tapi apa itu mengampuni? Kemudian kenapa kita harus mengampuni? Nah, kalau ini, mari kita mengikuti kisah menarik ini yang diambil dari kisah nyata kehidupan dari Nelson Mandela. Kalian pasti pernah mendengar nama Nelson Mandela ini. Mari kita ikuti kisahnya. Nelson Mandela adalah seorang tokoh pejuang di Afrika Selatan yang memperjuangkan keadilan kaum kulit hitam di Afrika Selatan yang ditindas dan diperlakukan secara tidak adil. Demi memperjuangkan nasib kaumnya, ia dipenjara lebih dari 20 tahun. Setelah Nelson Mandela dibebaskan dan memenangkan pemilihan umum yang pada akhirnya Nelson Mandela ini terpilih sebagai seorang presiden, maka orang pertama yang diundang oleh Nelson Mandela untuk makan malam bersamanya adalah kepala penjara. Sedangkan selama Nelson Mandela berada selama 20 tahun di dalam penjara itu, kepala penjara inilah yang paling sering bahkan setiap saat menganiaya, menyiksa dan membuat Nelson Mandela itu berada dalam kesulitan. Kejadian ini tidak luput dari pengamatan para wartawan. Jadi para wartawan itu datang mendekati Nelson Mandela, kemudian mengajukan pertanyaan kepadanya. Wartawan itu bertanya, mengapa Anda memberikan prioritas atau Anda mengutamakan kepala penjara ini, padahal Anda sendiri tahu bahwa kepala penjara ini yang sering kali menyakiti Anda selama berada di dalam penjara. Apa jawaban Nelson Mandela? Nelson Mandela mengatakan bahwa kamu harus terlebih dahulu mengampuni seseorang yang berada di dekatmu dan yang paling banyak menyakitimu. Jika kamu mampu melakukannya, kamu dapat mengampuni semua orang yang melakukan kejahatan kepadamu. Kisah dari Nelson Mandela ini dapat kalian baca di dalam buku pegangan kalian halaman 2. Jika kalian sudah menerima buku yang kalian dipinjamkan dari perpustakaan, maka buku pegangan itu bisa kalian buka di halaman 2. Nah, siapa di antara kalian yang dapat mengampuni orang lain seperti kisah dari Nelson Mandela ini? Ya, siapa ya? Pasti. Nah, ibu berpikir pasti ada di antara kalian yang walaupun memiliki persoalan yang berbeda, tetapi mudah untuk mengampuni orang lain atau sudah mengampuni orang lain. Nah, masalah kita berbeda. Jadi masalah yang kita hadapi itu berbeda. Kenapa masalah kita berbeda? Karena orang yang dihadapi oleh kita juga berbeda-beda. Jadi si A dengan si B itu tinggal di tempat yang berbeda, masalahnya juga pasti berbeda.
hati kita disakiti dan hati kita dilukai kadang dilakukan secara sengaja dan kadang juga dilakukan secara tidak sengaja. Nah, hati kita penuh dengan kemarahan. Di saat hati kita disakiti dan dilukai, apa yang seharusnya kita perbuat? Ketika hati kita penuh dengan kemarahan, penuh dengan kebencian, penuh dengan kedengkian, bagaimana cara kita menghilangkan kemarahan atau kebencian ataupun kedengkian tersebut? Deskripsikanlah jawabanmu dan kirimkan kembali ke dalam Google Classroom. Jadi dua pertanyaan terakhir inilah yang menjadi tugas kalian, yaitu yang pertama tadi, di saat hati kita disakiti dan dilukai, apa yang harus kita perbuat? Yang kedua, hati kita yang penuh kemarahan, kebencian, kedengkian, bagaimana cara menghilangkan kemarahan tersebut? Jadi ini dua tugas yang harus kalian kerjakan dan silakan kirim kembali ke dalam Google Classroom. Terima kasih. Selamat pagi, sampai ketemu minggu depan. Salam.